Baik, ikhwani, akhwati, kita kembali lagi di Santri Kepo. Keponya di sini menambah wawasan. Jadi kita udah ngebahas dari segmen pertama tentang definisi cinta dan perasaan. Lalu kita sekarang beranjak ke tema yang utama saat Sesungguhnya, ya. yang sesungguhnya, yaitu tentang menikah. Jadi kita ngebahas pertama saat definisi nikah itu apa saat? Jadi definisi nikah yang paling masyhur yang di kitab-kitab fikih pertama yaitu lughatan secara bahasa atau etimologi, pernikahan itu memiliki dua arti, yaitu ad-dhammu wal wat'u. Yang pertama ad-dhammu yaitu menyatukan, yang artinya menyatukan antara dua orang yang tadinya nggak halal, ya kan, disatukan dengan akad nikah, ya, yang akhirnya menjadi halal. Lebih dari itu, bahkan ada yang mengatakan bukan sekedar menyatukan antara aku dan kamu, tapi pernikahan itu menyatukan antara keluargaku dan keluargamu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-watu, yaitu memiliki kesenangan. Memiliki kesenangan dalam hal apa? Jadi, jujur aja, ketika manusia itu diciptakan dengan hati, Allah SWT itu berfirman bahwasanya manusia itu dihiasi zuina bihubi syahwat, kan memang dengan apa yang dia senangi, termasuk kesenangan kita adalah kesenangan bisa bagi orang laki, ya, bisa memberikan perhatian, bagi wanita memiliki perhatian. Tapi kita nggak bisa asal memberikan perhatian kita ke semua wanita. Kita nggak boleh asal menggandeng tangan setiap wanita, ya kan? Jadi siapa yang boleh kita gandeng adalah wanita yang halal bagi kita, yang disatukan dengan pernikahan. Nah, jadi itu adalah arti pernikahan secara bahasa atau etimologi, yaitu adomu wal watu, menyatukan dan memiliki kesenangan. Sedangkan menurut istilah atau pandangan agama Islam dalam pernikahan, pernikahan itu memiliki arti akdun yatadammanu ibahata watin, yaitu sebuah akad atau ijab kabul, ya kan? Ijab yang artinya menyerahkan dari pihak wali wanita, kan? Saya nikahkan, saya serahkan putri saya, ya kan? Dan kabul atau menerima dari pihak pria, ya, saya terima nikahnya putri bapak dan seterusnya. Nah, yang mana akad nikah ini ya tadoman nantinya menyimpan atau menjadikan ibahatawatin halal antara pria dan wanita yang tadinya tidak halal menjadi halal, memiliki kesenangan tersendiri. Seperti yang sebelumnya tidak boleh bergandengan, kita tidak boleh. Bahkan ada ancaman tersendiri yang sangat serius dari Rasulullah, kan. Jadi boleh, kita memberikan perhatian boleh, yang wanita meminta perhatian boleh, ya, bahkan merangkulnya boleh, dan seterusnya. Bukan sekedar boleh, maaf, justru memiliki pahala dan keutamaan tersendiri. Bahkan ada di salah satu hadis pernah saya baca, kata Rasulullah, ada dosa yang tidak diampuni kecuali dengan pandangan cinta seorang suami kepada istrinya. Jadi ketika suami melihat istrinya dengan penuh kasih sayang, penuh cinta, itu bisa merontokkan dosa-dosa tertentu, dosa-dosa kecil tentunya. Begitu juga sebaliknya. Ketika istri memberikan senyuman, perhatian, menyiapkan apa yang dibutuhkan suami pulang kerja, disiapkan handuk hangat, minuman-minuman yang disukainya, itu memiliki keutamaan tersendiri. Jadi definisi dari definisi dari pernikahan dalam Islam adalah ketika dua insan yang sebelumnya tidak halal diikat dengan sebuah pernikahan, ya, ijab kabul halal, dan memberikan hak masing-masing. Oh, berarti bukan cuma ada saksi, wali, sah gitu ya. Jadi harus ada kayak gitunya dulu ya, harus ada persiapan dengan matang. Jadi ini apa namanya, orang yang pas buat masuk ke jenjang pernikahan tuh kira-kira dia tuh umur berapa? Atau pantasnya kayak saya atau emang orang yang udah mapan atau gimana? Atau kita ngikutin sunahnya Rasul umur 25 tahun gitu. Itu kira-kira lebih tepatnya yang mana? Nah, jadi anjuran atau kapan sih seseorang itu dianjurkan untuk menikah, ya. Kalau di dalam kitab, kita tentunya merujuk ke kitab, ya, ke para ulama yang berdasarkan hadis Rasulullah. Di situ disebutkan yustahabun nikah hatta ikulima ilan nikah, ya, wawajada uhbatahu. Jadi seseorang dianjurkan menikah ketika pertama hatta iku ilan nikah, yaitu memang dia punya keinginan. Ketika sudah ada keinginan untuk menikah, atau ketika dia mulai tertarik kepada lawan jenisnya, nah,
dan ditambah ada persiapan wajada uhbah, persiapan dari pihak pria seperti mahar ya, dan mampu memberikan nafkah, nah, maka di saat itu disunahkan, dianjurkan untuk menikah. Tapi kalau memang kita, karena terkadang ada orang memang belum ingin nikah ya, walaupun umur 20 karena dia mungkin masih senang dengan studinya ya, dia fokus terhadap pelajarannya dan memang belum ada wanita yang dia senangi, maka belum dianjurkan menikah. Atau sekalipun kita punya keinginan sebenarnya menikah, tapi tadi yang kita bahas sebelumnya itu belum waktunya, belum mampu, maka juga sama belum dianjurkan. Jadi harus benar-benar sudah ada keinginan dan ada ketertarikan dengan lawan jenis, plus ya ada kemampuan. Nah, bekal untuk menikah termasuk ilmu ya, secara non materi maupun secara materi, yaitu ada mahar dan ada sandang pangan atau nafkah. Berarti nggak harus mapan dalam umur saja, harus dalam segi ukhbah, segi kebutuhan, harus dalam segi keinginan menikah ya, harus ada keinginan berarti ya saja. Oh jadi gitu pemirsa. Jadi kita itu menikah harus dengan beberapa syarat, Pertama keinginan, kedua kita ada biaya, ketiga adalah apa sih tadi ketiga? Yang ketiga tadi ada modal ya, untuk ada modal, mahar, ada mahar, sama bisa memberi nafkah. Jadi nggak cuma umur 25 tahun untuk menikah gitu. Hanya terkait dengan umur saja. Jadi sebelum kita pernikahan pasti ada kesiapan ya Sat ya dalam pernikahan. Nah itu kira-kira persiapan untuk menikah itu apa aja Sat? Nah jadi apa sih yang perlu kita siapkan dalam sebelum masuk ke jenjang pernikahan? Yang paling utama yang perlu kita siapkan adalah sebenarnya ilmu. Karena kita mungkin sering ya dinasihati oleh para ulama, kita dengar ceramah-ceramah ketika di majelis-majelis, termasuk sering sekali guru kita bersama ya, Dr. Segaf Baharun ya, beliau sering memberikan kita nasihat bahwa hampir banyak dari problematika yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga kita, itu berasal dari kekurangan kita, pemahaman kita terhadap ilmu agama. Jadi apa yang harus kita siapkan sebelum menikah adalah ilmu berkaitan dengan seputar nikah, hukum-hukumnya, dan yang paling penting adalah bagaimana cara bersosialisasi. Karena tadi saya sudah bilang kan di definisi sebuah pernikahan, bahwasanya pernikahan itu adalah menyatukan bukan hanya antara aku dan kamu, tapi lebih dari itu adalah antara keluarga kita. Yang artinya kita sebelum menikah harus sadar loh, kalau saya ketika menikahimu maka saya harus siap selain menjadi suami atau imam yang baik bagi istri kita, kita juga harus siap menjadi anak yang baik bagi orang tuanya, saudara yang baik bagi saudara-saudaranya, ayah yang baik. Iya, ayah, bahkan nanti ayah yang baik yang bisa mendidik jadi panutan bagi anak-anak kita kan. Jadi jangan kita kira menikah itu hanya soal aku dan kamu saja, dunia milik kita berdua kan, enggak. Nah, bahkan pernikahan itu makanya setelah menikah disebut bulan madu, karena madunya cuma sebulan, ya kan? Mungkin kita boleh lah bersenang-senang ini dan itu sesuai dengan ekspektasi kita ya, selama ini hayalan kita ya berjalan sebulan, tapi selepas dari itu kita punya kewajiban-kewajiban, terlebih kewajiban yang paling penting kita pria adalah imam, yang artinya akan ada makmum-makmum di belakang kita, ada istri, ada anak-anak, dan jadi kesiapan apa sih yang perlu dibangun dan paling penting? Kalau menurut saya bukan sekedar materi. Materi itu bisa kita cari bersama, kita bangun bersama. Orang-orang tua dulu tuh selalu bilang ya, jangan nyari rumput dulu baru beli sapinya. Nanti rumputnya keburu layu kan. Tidak usah takut dengan mapan dulu, punya pekerjaan dulu, tidak perlu kan. Cukup kita beli sapinya dulu, rumputnya jangan khawatir. Allah SWT sudah berfirman ya. Kata Allah SWT di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi bahkan binatang yang melata saja Allah kok yang nanggung. Apalagi kita manusia yang muslim. Jadi yang harus kita siapkan ya, bukan berarti saya menafikan kita ugal-ugalan dalam hal mau ada mahar ada makan. Enggak. Itu perlu disiapkan, tapi nomor sekian. Yang paling penting adalah kesiapan secara psikis ya, yaitu ilmu. Siapkah kita secara mental dan ilmu agama bidang dalam hal apa yang akan kita hadapi problem dalam rumah tangga, terutama bagaimana cara bersosial yang baik. Karena kita akan menjadi, keluarga kita akan menjadi bagian keluarga dia, dan keluarga dia akan menjadi bagian
keluarga kita. Oke pemirsa, jadi persiapan udah kita sebut ya saat itu ya. Iya. Persiapan nikah tuh apa aja. Terus langsung kita nih beralih ke masalah kriteria dalam menikah. Dari mencari pasangan. Kira-kira pasangan yang kayak gimana? Pasangan yang baik atau pasangan yang cantik? Pasangan yang yang dari keturunannya baik atau hartanya banyak, itu kan kira-kira jadi musilah. Iya. Kira-kira yang bagus yang mana? Nah, jadi dalam hal ini juga betul kata para ulama ya, bahwasanya Islam itu memang agama yang luar biasa. Itu dibuktikan kata ulama bahwasanya Rasulullah itu, karena Rasulullah yu'allimuna hatta fil khoro'ah. Bahkan hal-hal remeh seperti bagaimana cara masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu diajarkan. Lebih-lebih dalam masalah pernikahan yang memang dikatakan sakral ya, kayaknya sangat sakral. Ibadah terlama kan, dimulai dari ijab kabul sampai mati, semua akan berubah. Oleh karena itu disebut dengan lembaran baru. Nah, jadi kriteria pun, pertanyaan-pertanyaan dari tadi sebenarnya ada semua dalam Islam. Termasuk kriteria. Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, tungkahul mar'ah liarba'ah. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Bukan hanya wanita, sebenarnya 4 hal ini juga kriteria kita memilih bagi calon suami yang baik. Jadi baik calon istri dan calon suami yang baik ya kembali ke 4 kriteria ini ya. Nah, saya akan sebutkan dengan urutan sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Yeah. Yang pertama adalah lijamaliha. Jadi paras itu tidak menutupi kemunafikan, maksudnya nomor 1 berarti paras. Jadi memang innallaha jamil yuhibbul jamal. Sebagaimana Allah itu zat yang maha indah, suka yang indah-indah. Kita pun makhluk, wajar dong kalau kita suka yang indah. Kita kalau dikasih sodoran pilihan antara baik dan yang sangat baik, pasti kita memilih yang sangat baik ya. Kalau ada yang sangat baik, kenapa milih yang baik? Jadi dalam hal ini, karena tadi definisi pernikahan juga sudah saya sebutkan, memiliki kesenangan. Termasuk kesenangan itu kalau kita memiliki pasangan yang parasnya sesuai. Ya, saya tidak bilang langsung ganteng, cantik, enggak, tapi sesuai dengan keinginan kita. Karena cantik itu relatif ya. Ya, betul sekali. Tampan dan cantik itu relatif. Tidak semua wanita kurus itu cantik di mata setiap pria kan. Mungkin ada yang suka agak gemuk, mungkin ada yang suka agak tinggi. Kadang ada yang putih kurang enak dilihat gitu. Iya, nggak mesti harus mancung ya kan. Kadang ada yang bilang pesek tapi imut. Yang intinya yang penting ngangenin. Ya, yang intinya Rasulullah tidak menutupi kemungkinan agar kita tidak malu. Maksudnya, kamu memilih paras yang cantik, yang tampan, yang sesuai dengan keinginan, tidak masalah. Karena memang tujuan menikah ada aghaddu lil basar kan, salah satunya agar kita bisa menjaga pandangan kita. Ketika kita memiliki pasangan yang sesuai dengan keinginan kita, maka untuk apa kita mencari atau melihat sesuatu yang haram ketika kita memiliki seseorang yang kita cintai dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kriteria yang pertama yang harus kita pilih ya, kalau bisa ya yang sesuai dengan keinginan kita dari segi paras, itu tidak masalah. Bukan berarti kita munafik atau cuman ngelihat parasnya saja, enggak, karena kayak ada bahasa laki-laki mandang fisik gitu ya. Iya. Jadi mandang fisik itu perlu, karena kalau kita normal, kembali ke tadi, kalau ada makanan yang enak banget, kenapa hanya yang enak saja ya kan? Tiap hari kita bersama dia gitu, sama istri kita gitu. Jadi pilih yang spesial dong. Iya. Karena juga dalam hal ini kembali ke tadi, bukan hanya antara aku dan kamu ya kan. Bahasa kasarnya memperbaiki keturunan dong. Kita akan membawakan seseorang yang bisa dibanggakan orang tua kita, plus nanti akan dibanggakan oleh anak kita. Jadi itu yang pertama ya. Tidak salah. Nah, artinya bukan menjadi prioritas. Enggak. Sekali lagi, paras bukan prioritas, tapi tidak salah ketika kita ingin memiliki pasangan yang tampan, cantik, itu bukan suatu kesalahan. Itu hal yang wajar. Yang kedua adalah lima liha, atau di riwayat yang lain wali hasabiha, kekayaan atau profesi. Itu penting. Yang pertama berkaitan dengan kekayaan. Wah, saya pengen nyari suami yang kaya. Itu juga boleh. Sama halnya seperti tadi, pria boleh dong memandang fisik. Maka wanita juga boleh sah saja kalau dia ingin memandang materi, ya kan? Saya pengen cowok yang kaya biar saya mungkin bisa perawatan, saya bisa beli ini. Itu hal yang wajar saya kira, ya kan. Kembali ke tadi, kalau kita pengen punya kehidupan yang menyenangkan selama itu halal dan diridhoi Allah, kenapa tidak, ya kan? Kenapa kita harus memilih yang tidak enak kalau kita bisa melakukan hal yang enak, ya kan? Allah SWT juga menganjurkan kita di Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Senang Allah itu ketika kita menunjukkan nikmat yang kita miliki, termasuk kita berdoa kepada Allah pengen punya pasangan yang sempurna, itu dianjurkan. Kan yang ganteng, kaya, soleh, ya kan? Tapi kadang nyadar diri juga, lihat dari kitanya juga. Ya, itu kembali ke nanti itu. Termasuk selain harta, wali hasabiha, ya antara harta atau, nah ini sama saja harta atau profesi, ya kan? Saya pengen punya suami atau istri yang memiliki profesi yang baik, dan profesi terbaik tentunya dalam berkaitan dengan agama. Seorang ustadz, seorang ini. Kenapa? Karena Imam Hasan Basri pernah ditanya oleh seorang ayah, wah Imam, banyak yang melamar putri saya. Ada orang kaya, ada orang yang profesinya bagus, ada yang mapan, dan siapa, intinya saya nikahkan kepada siapa? Maka beliau menjawab, kepada orang yang baik agamanya. Kenapa? Karena kalau memang dia cocok dengan putrimu, artinya cocok dan mencintai, ya memang sesuai selera, dia akan benar-benar memuliakan. Tapi seumpamanya ternyata yang pria merasa nggak cocok dengan putrimu, jangan khawatir, putrimu tidak akan disia-siakan, haknya tetap akan diberikan. Kenapa? Karena dia orang yang soleh, punya agama. Oleh karena itu profesi yang berkaitan dengan agama itu baik, ya kan? Terus yang ketiga, kriteria yang ketiga yang dipilih ada wali nasabiha, keturunan. Jelas, keturunan yang terpandang atau yang baik, ya lebih baik. Kembali ke tadi, kita ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, lebih-lebih kepada generasi atau keturunan kita, anak-anak kita, kan? Maka keluarga yang terpandang yang baik itu lebih diutamakan daripada keluarga yang baik, ya kan? Yang terbaik diutamakan daripada yang baik. Yang baik. Nah, disebut paling terakhir itu bukan karena yang paling terakhir maksudnya remeh, enggak, justru yang paling penting, karena Rasulullah bersabda walidiniha fadfar lidzatidin taribat syadat. Kriteria yang terakhir adalah justru yang paling penting, yang nomor satu. Apa itu? Kalau kamu pingin memilih pasangan, maka lihatlah dari segi agamanya. Kata Rasulullah, fadfar lidzatidin, kalau kamu memilih orang yang agamanya baik, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa demikian? Saya itu punya teori, sebenarnya bukan teori saya, tapi teori yang saya hasilkan dari beberapa pengalaman atau buku yang pernah saya baca. Itu kurang lebih teori itu seperti ini. Alasan yang menjadikan kita suka pada seseorang akan menjadi alasan yang sama kita membenci seseorang. Jadi alasan yang sama ketika kita suka pada seseorang, alasan itu juga bisa menjadikan kita benci nanti. Contoh, kalau kita itu dipilih, ya, atau kalian sebagai wanita dipilih karena kecantikannya, bisa jadi kamu akan ditinggalkan karena kecantikan juga. Karena ada orang lain yang lebih cantik. Kekayaan, semua kita pria dipilih karena kekayaan. Bisa jadi ketika ada pria lain yang lebih kaya, dia akan pergi ke yang lain. Itu hal yang wajar. Wajar dalam artian, saya tidak bahas yaitu dosa. Wajar dalam artian secara logika, kita pengen haus nih, kita disodorkan air minum, wah, untuk menghilangkan dahaga. Tapi kalau ada air segar, es mungkin kita yang lebih segar, kan? Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, berbeda dengan hanya agama. Agama itu tidak bisa berubah dari ini lebih pintar, enggak. Karena ketika kita memilih seseorang yang agama, yang memiliki agama yang baik, dia pasti ilmunya akan menahan dari hawa nafsu dan dosa. Ilmunya akan mengatakan bahwa yang kamu lakukan itu salah. Ya. Cukup istrimu, ya. Cukup syukuri dengan apa yang kamu miliki. Cukup lihat apa yang diperintahkan Allah, maka ada perasaan cukup dan keharmonisan itu akan lebih terjaga dan keluarga akan lebih langgeng apabila yang menjadi prioritas utama kita adalah agama. Baik, Sa. Jadi tips memilih kriteria pasangan adalah yang pertama tentang kecantikannya, atau tentang parasnya, kedua tentang hartanya, ketiga karena nasabnya, keempat karena agamanya. Jadi itu pemirsa. Terus jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas tentang bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ini khususnya untuk yang untuk berumah tangga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santri Kepo. Kepo di sini menambah wawasan.